Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Proto. Pada pertemuan mata pelajaran geografi kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas teori-teori pusat pertumbuhan. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pembangunan dan pusat pertumbuhan. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai, semoga dengan bacaan suratul Fatihah pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa suatu halangan apapun. Anak-anakku sekalian, terkait dengan teori pusat pertumbuhan, ada beberapa teori yang dikaji dari beberapa literasi, tetapi untuk mata pelajaran geografi tingkat SMA MA ada 3 yang kita tekankan, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar siswa dapat memahami dan mempraktekkan teori-teori pusat pertumbuhan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Materi geografi kelas 12, teori pusat pertumbuhan. Setelah kita mempelajari pembangunan dan pertumbuhan wilayah, kita mesti juga harus tahu tentang teori pusat pertumbuhan. Dan ada 3 teori yang akan saya bahas. Yang pertama adalah teori tempat sentral, yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan, dan yang ketiga adalah teori polarisasi. Kita mulai yang pertama. Teori tempat sentral atau Central Place Theory dikemukakan oleh Walter Kristaller tahun 1933. Dia menyampaikan bahwa tempat sentral itu adalah suatu titik simpul atau lokasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat sampai pada wilayah tertentu yang menyerupai lingkaran, tetapi bentuknya adalah segi 6 atau heksagonal. Kalau digambarkan adalah seperti ini titik simbolnya, dan ini wilayah cakupan yang dilayaninya berbentuk segi 6. Tempat sentral itu bisa berupa kota-kota besar, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kecamatan, bisa pusat perbelanjaan atau bahkan pasar tradisional, rumah sakit, dan lain-lain. Kalau sudah terjadi jaringan tempat sentral, maka bentuknya akan sangat saling berkaitan. Entah itu mulai dari city itu levelnya seperti ibu kota kabupaten, town itu kecamatan, village itu desa, market town itu adalah pasar yang ada di sekitar kecamatan, desa, atau kabupaten. Bahwa city town, market town, dan sebagainya itu tadi yang saya sebut adalah tempat-tempat sentral, sementara daerah-daerah segi 6 yang ada di sekitarnya itu adalah wilayah-wilayah yang terlayaninya. Kemudian syarat berlakunya teori tempat sentral itu menurut Kristaller ada 2, topografi dan kesuburan tanahnya adalah seragam, kemudian tingkat pendapatan masyarakat itu relatif sama. Setelah berjalan juga mesti harus ada syarat lain supaya bisa terus bertahan. Yang pertama adalah range atau jangkauan, yaitu jarak tertentu yang perlu ditempuh oleh orang untuk mendapatkan barang kebutuhan. Dan yang kedua adalah threshold population atau jumlah minimal penduduk yang menunjang keseimbangan dan kelancaran suplai barang. Berdasarkan daerah yang dipengaruhinya, Central Place Theory itu dibagi 3 tingkat. Yang pertama adalah wilayah sentral hierarki 3 atau K3. K3 gambarannya seperti ini. K3 itu menurut Kristaller adalah pusat pelayanan pasar yang optimum. K3, angka 3 diperoleh dari 1 ditambah 2. 6 kali sepertiga. Ya. 1 itu adalah wilayahnya sendiri. Tempat sentral lingkaran umum ini, di samping dia melayani wilayahnya sendiri, dia melayani 6 wilayah tetangga yang masing-masing hanya tercover sepertiganya. Jadi 6 kali sepertiga adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. K3, pusat pelayanan pasar optimum. Kemudian K4, menurut Kristaller itu adalah pusat transportasi atau lalu lintas yang optimum. K4 diperoleh
Di samping dia melayani wilayahnya sendiri, dia juga melayani 6 wilayah tetangga yang masing-masing terlayani setengahnya. Jadi 6 kali setengah sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Keempat, pusat transportasi lalu lintas yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah wilayah sentral berhierarki 7 atau K7. Didapat dari, di samping dia melayani wilayahnya sendiri, dia juga melayani 6 wilayah tetangga secara keseluruhan. Sehingga 6 kali 1 wilayah tetangga ditambah wilayahnya sendiri jadinya K7. K7 adalah pusat pemerintahan yang optimum. Sekarang teori yang kedua adalah growth pole theory atau teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh geograf Prancis François Perrock 1955, bahwa tempat sentral atau growth pole bahwa kutub pertumbuhan atau growth pole itu pengertian secara geografisnya adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan daya tarik masyarakat sekitar untuk bekerja dan berusaha di situ. Sementara pengertian menurut fungsionalnya, growth pole atau kutub pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kelompok ekonomi atau industri, bisnis, dan lain-lain yang mengakibatkan pengaruh ekonomi baik itu di dalam maupun keluar wilayah tersebut. Kota-kota besar ini umumnya akan menjadi kutub pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. Menurut Perrock, bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau di suatu daerah itu tidak terjadi di sembarang tempat, tetapi di lokasi tertentu yang disebut sebagai kutub pertumbuhan atau growth pole. Nah, dari kutub pertumbuhan disinilah kemudian nanti terjadi perkembangan ekonomi yang luar biasa, yang besar gitu ya. Dan ini sekali lagi biasanya diawali dari suatu perkotaan, walaupun itu perkotaan kecil. Setelah makin berkembang, dia akan semakin besar. Dan kemudian untuk menjadi besar, maka dia perlu adanya kutub pertumbuhan di sekitarnya, bahkan di luar wilayahnya. Ya, ini untuk semakin meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Kutub pertumbuhan ini umumnya memang perkotaan, tetapi yang baru bisa berupa industri, kawasan industri, kota satelit, dan sebagainya. Industri adalah memiliki peranan awal yang bagus untuk terjadinya kutub pertumbuhan. Industri yang bagaimana? Tentu tidak sembarangan. Yang pertama, industri yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi, teknologi yang maju, mendorong perkembangan industri di sekitarnya untuk terus berkembang. Kemudian manajemen harus profesional dan modern, dan ada sarana prasarana yang lengkap. Kemudian di dalam teori kutub pertumbuhan ini ternyata juga menimbulkan dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terjadi trickle-down effect. Pusat pertumbuhan ini akan menyebar ke masyarakat sekitar atau sekitarnya akan ikut menjadi maju. Ya, antara lain ini investasi kota akan terus tumbuh, harga barang bertambah dan biasanya akan menjadi murah. Namun dampak negatifnya akan ada backwash dan polarisasi. Backwash itu wilayah belakang yang tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena polarisasi. Semuanya terkonsentrasi ke pusat, semuanya dibawa ke pusat. Itu teori yang kedua. Sekarang adalah teori yang ketiga, teori polarisasi. Teori ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, geografi ekonomi dari Swedia, bahwa apabila suatu wilayah tertentu di sebuah negara mulai tumbuh dan berkembang, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan manusia, modal, infrastruktur, dan lainnya masuk ke dalam pusat pertumbuhan. Sama seperti Perrock, bahwa Myrdal ini juga menyampaikan ada dua istilah yang menjadi dampak dari teorinya. Yang pertama adalah backwash effect, ini dampak negatifnya, yaitu wilayah pinggiran yang semakin terpuruk begitu karena seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dibawa ke pusat pertumbuhan. Dan yang kedua, dampak positifnya tetap terjadi split effect atau efek penyebaran pembangunan, pendapatan, kemajuan masyarakat dari pusat ke wilayah sekitarnya. Contohnya Jakarta.
Jakarta pada tempo dulu yang maju ya sekitar Jakarta toh, sekitarnya masih terbelakang. Tapi Jakarta sekarang setelah memajukan wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, dan sekitarnya menjadi ikut maju dan mendapat julukan Jabodetabek. Demikian penjelasan dari saya tentang teori. Nah, demikian tadi penjelasan dari 3 teori tentang pusat pertumbuhan. Anak-anakku sekalian, mungkin dari 3 teori itu yang bisa kita pahami dan bisa kita tangkap yaitu teori populasi, polarisasi, di mana di situ ada istilah Jabodetabek ya yang sudah tidak asing lagi. Nah, Jabodetabek dari Jakarta kemudian menjadi perkembangan, diikuti perkembangan wilayah kota-kota di sekitar Jakarta yang sekarang dikenal istilah Jabodetabek. Mungkin itu penjelasan tentang teori-teori pusat pertumbuhan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang interaksi desa dan kota. Demikian yang bisa kami sampaikan sebelum mata pelajaran ini kita tutup. Mari kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.